Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap sekolah sebagai guru. Ki Hajar Dewantara. Hai Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Fitni Nadria. Saya berasal dari UPT SDN 17 Selimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu berbeda. Dalam praktik pembelajaran, setiap guru tidak bisa memberikan takaran yang sama untuk setiap anak. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi hadir untuk menjawab segala permasalahan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran berdasarkan kepada kebutuhan peserta didik. Walaupun sudah berjalan beberapa tahun, namun masih banyak permasalahan yang menjadi penghambat agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan baik. Permasalahan yang sering ditemukan yaitu kurangnya pemahaman dalam pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menerapkannya bersama peserta didik di dalam kelas nantinya. Kemudian kurangnya pemanfaatan media pembelajaran bagi peserta didik sehingga media yang dihadirkan itu terasa kurang menarik bagi peserta didik dalam pembelajaran. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka saya melakukan metamorfosa dengan pembelajaran yang atentif. Pembelajaran yang atentif merupakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Setiap pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kepada kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Dan saya juga memanfaatkan Canva dalam pembuatan puzzle sehingga dengan berbagai macam media yang saya gunakan dapat menarik minat siswa dan menarik minatnya dalam pembelajaran. Sehingga nantinya siswa dapat menggali potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Mengecek kesiapan dan kerapian siswa, hal yang selalu saya lakukan sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa. Absen, dalam pengambilan absen saya menanyakan makanan kesukaan siswa. Terkadang juga saya menanyakan informasi tentang identitas mereka, supaya masing-masing peserta didik dapat memahami perbedaan dan lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Serta saya juga mengajak peserta didik untuk bernyanyi bersama agar mereka lebih semangat dalam pembelajaran. Saya juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlalu. Dan tidak lupa untuk menceritakan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini. Saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Untuk melakukan diskusi kelompok, saya memberikan tayangan video kepada peserta didik tentang materi apa yang akan dibahas di pertemuan ini. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan terkait apa yang akan dipelajari sehingga nantinya mereka dapat gambaran apa yang akan mereka temukan dari kegiatan di kelompoknya. Dalam pembelajaran ini, saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Pengelompokan ini berdasarkan asesmen non-kognitif yang dilakukan di awal pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dilakukan menjadi menarik bagi mereka. Pembelajaran yang atentif yang saya lakukan ini menggunakan media pembelajaran interaktif serta puzzle. MPI yang dirancang digunakan bagi anak audio dan visual. Dalam multimedia pembelajaran interaktif terdapat gambar, latihan, serta audio visual yang dijadikan media pembelajaran bagi peserta didik. Nanti silakan bikin gambarnya di sini. Oke? Silakan bikin gambarnya apa saja yang kalian temukan. Ada, silakan akses di sini nanti. Di sini akses ya. Nah. Materi. Ya. Nah ini. Nah, oke. Nanti bisa didengarkan di sini. Kalian tuliskan saja apa jenis dalam hidup yang kalian temukan berdasarkan audio yang kalian dengar di sini. Oke?
Dan bagi anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya membuat sebuah puzzle dari Canva. Sehingga dengan kegiatan ini mereka akan menjadi fokus dan sibuk dengan tugas yang diberikan. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ini sederhana namun bermakna. Penerapan diferensiasi dalam pembelajaran ini berupa konten, produk, proses dapat dilihat dari jalannya proses pembelajaran, media yang digunakan, dan bentuk hasil akhir yang diharapkan. Untuk konten menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Untuk produknya, setiap kelompok memiliki hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, kelompok kinestetik menghasilkan potongan utuh dari puzzle, sementara kelompok visual menghasilkan gambar dari daur hidup yang dilihatnya, dan kelompok audio menuliskan apa yang mereka dengar. Hasil kelompok kami daur hidup yaitu telur, ulat, kepong, kuku dewasa. Ini hasil kelompok dari dua ulat, yang ketiga kepong, yang keempat kuku dewasa. Setelah melakukan diskusi kelompok, saya mengadakan sebuah tes dengan menggunakan Quizzes Best Paper. Oke, yang betul ada berapa orang yang betul? Ayo, siapa yang tahu? Di akhir pembelajaran, saya menanyakan pemahaman mereka kembali terhadap apa yang mereka pelajari. Dan saya juga meminta mereka melakukan refleksi terhadap pembelajaran kami hari ini. Saya meminta mereka menempelkan perasaan mereka berdasarkan emotikon yang telah diberi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa mampu menemukan kesenangan dan minatnya dalam belajar. Ditambah lagi, tunjang dengan media pembelajaran interaktif dan puzzle yang telah disebutkan, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Dan mereka mampu berkolaborasi untuk menemukan apa yang mereka cari dalam pembelajaran nantinya. Saya senang belajar kelompok yang diberi buku ini. Saya menemukan banyak informasi. Saya senang belajar tentang menyusun puzzle. Saya paham tentang daur hidup serangga. Saya suka menggambar. Saya senang ibu memberikan tugas menggambar apa yang kami lihat. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Fitni sangat menarik karena media yang dilakukan atau media yang digunakan tersebut sudah memancing minat peserta didik dalam pembelajaran.